Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sampaikanlah Shalom kepada sebelah menyebelah saudara-saudara kita. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Begitu tuh Bapak Ibu dong muka tersenyum. Yang tadi datang tegang-tegang dari rumah itu senyum. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tak terasa kita ada di minggu penantian yang keempat. Kita selewati yang ketiga, hari ini kita ada di minggu Advent yang keempat. Puji Tuhan. Semua baik-baik ya? Hati damai? Iyo. Jangan mulut bilang damai baru hati terdamai. Puji Tuhan. Kalau kita sudah melewati minggu penantian yang ketiga dalam pertolongan Tuhan, walaupun di minggu yang ketong jalan itu ada di antara Bapak Ibu yang juga merasakan, dong bilang penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit, banyak sekali. Kita sejalani. Dan Tuhan membawa kita ada di minggu Advent yang keempat. Masa penantian setiap kita akan kedatangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tema yang diberikan untuk kita dalam pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Depu tema itu, dia datang menyelamatkan. Dia itu siapa? Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kitong semua. Jadi dalam masa penantian yang kitong tunggu itu, Tuhan datang. Tuhan datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan. Siapa tahu di minggu yang keempat ini Tuhan Yesus datang. Tuhan tidak tahu toh, Tuhan Yesus datang dalam dia cara. Di minggu 3 yang kita sudah jalani itu, Tuhan Yesus sudah datang dalam caranya masing-masing menjumpai Bapak, Ibu, saudara dan saya dalam wujud, dalam rupa, dalam cara Tuhan hadir dan memberkati setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kalau di 3 minggu yang jalan itu Bapak Ibu ada merasakan sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, kegagalan, kehancuran, keretakan. Bapak Ibu dong rasa di situ kehadiran Tuhan ketika Bapak, Ibu, saudara dan saya berseru kepada Tuhan. Di situ kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau dengar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dia datang lalu dia mulai pulihkan keadaan umat orang Israel yang ada dalam dompu hidup. Iya, Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat 10. Di sini Yesaya menuliskan tentang bangsa Israel dong terancam dompu hidup. Dong terancam oleh siapa? Bangsa-bangsa di sekitarnya. Di situ dikatakan Asyur. Ya, pada saat orang Israel ini mereka ada di dalam penindasan kekuasaan bangsa Asyur, bangsa-bangsa yang menyerang dompu hidup ini. Dalam situasi yang digambarkan di situ, situasi ketakutan orang Israel, dong bukan cari Tuhan. Dong pergi sama orang Mesir lalu dong bilang, bantu kami dulu. Orang Asyur ini dong mau kalahkan kami. Orang Asyur ini dong mau menyerang kami. Kami ada dalam penindasan. Orang Israel ini dong bukan lari sama Tuhan, tapi dong datang minta tolong sama orang Mesir. Dorang melupakan bahwa Tuhan yang membawa mereka
melindungi mereka, menyertai mereka dari tanah Mesir. Lalu ada di dalam perjalanan hidup mereka, mereka diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat mengancam hidup mereka. Sebagai manusia di situ, dong lalu minta tolong sama orang Mesir. Tolong kami dulu, bantu kami supaya ketong lawan itu orang Asyur dorang. Lalu dong lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Karena itu dalam gambaran situasi yang kita baca dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 digambarkan kepada kita tentang kehidupan orang-orang Israel. Iya, digambarkan orang Israel dompu hidup itu sama seperti padang gurun pasir, tangan lemah, lesu, lutut yang goyang. Ya, ini digambarkan tentang keberadaan orang Israel ketika mereka diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat mengancam. Sebagai manusia, dong lemah, dong tidak kuat, dong tidak mampu untuk menghadapi kenyataan itu. Ya pasti di situ dong cari jalan itu, dong minta tolong. Dong minta tolong orang Mesir dulu, tolong kami dulu. Tapi dong lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Itu yang orang Israel dong lupa. Iya. Kemudian bagian itu diuraikan, digambarkan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Dalam keadaan yang demikian, Yesaya memberikan gambaran sukacita tentang pengharapan yang akan datang, yaitu penolong yang akan memberi mereka keluputan, memberi mereka pengharapan. Siapa penolong itu? Dialah Allah, pemberi hidup mereka. Itu yang Yesaya bilang pada bagian itu. Pada ayat 4 itu kita bisa baca, Yesaya bilang, pengharapan itu hanya datang dari Tuhan. Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Terada di tempat lain. Kau mau susah bagaimana juga, kau mau putus asa bagaimana juga, kau punya hidup sampai susah bagaimana juga, pertolongan itu hanya datang dari Allah, pemberi hidup. Allah yang kasih keselamatan. Jangan kau cari keselamatan ke tempat lain. Kalau kau hidup hari ini orang Israel, itu karena apa? Karena Allah memberkati hidupmu. Kalau kau kuat hari ini karena siapa? Karena Allah. Kalau kau pintar hari ini karena siapa? Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena itu jangan kau bangga. Jangan kau bangga dengan orang lain. Jangan kau bangga dengan segala sesuatu, karena semua itu berasal daripada Allah, pemberi hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada kesembuhan secara fisik atau jasmani, atau sesuatu yang Allah berikan kepada orang Israel ketika dong menyadari bahwa Tuhan pemberi keselamatan, Tuhan pemberi hidup ini. Karena itu Tuhan datang dan memulihkan segala keadaan orang Israel pada saat itu. Tuhan memberi mereka kesembuhan secara fisik atau jasmani. Bisa kita baca di situ, lihat orang buta dicelikan, bisu bisa bersorak-sorak, yang lumpuh bisa lompat-lompat seperti rusa. Itu keadaan yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Ketika dong minta tolong, Tuhan datang dalam caranya membuat orang Israel mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan alam yang indah, gersang menjadi rumput yang hijau, kering menjadi kolam yang ada air. Tidak mungkin toh lihat di padang gurun sana itu ada air. Tapi Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Itu Tuhan. Jadi gambaran Tuhan memulihkan keadaan orang Israel digambarkan kepada kita seperti itu. Padang gurun yang tak ada air saja Tuhan bikin ada. Apa yang tidak mungkin bagi orang Israel Tuhan bikin ada di situ. Iya. Orang-orang dibebaskan. Mereka mulai mengalami sukacita, damai sejahtera. Orang Sentani bilang itu onomi yang kita bilang itu sudah damai sejahtera. Mereka dipulihkan dari kegagalan hidup mereka. Lalu mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada dan memberkati hidup orang Israel. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 hendak disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dalam persekutuan umat Tuhan yang percaya Tuhan, bahwa kita hidup juga seperti itu. Kita sama dengan orang Israel. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita, yang pasti akan terjadi seperti orang Israel. Kita bukan minta Tuhan tolong, tapi minta orang lain tolong dulu. Nanti sutra bisa berpanggil Tuhan. Itu yang terjadi. Lalu Tuhan terus memulihkan segala keadaan hidup mereka. Hamba-hamba Tuhan bicara tentang kehidupan ini. Banyak orang dengar dari sini keluar di sini. Terdengar dari sini simpan di sini, tapi dari sini dengar keluar di sini. Tertahu dong lakukan apa dalam dompet hidup. Hari-hari hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Tuhan pulihkan keadaan hidup orang-orang. Selalu dan selalu. Tapi umat Tuhan terus memberontak. Terus melakukan segala hal yang keluar dari kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam hidup banyak kesusahan yang terjadi. Kenapa kesusahan itu terjadi dalam ketong hidup? Ini pertanyaan. Pendeta ketong ini selalu ada saja dalam kesusahan. Kenapa? Depo pertanyaan. Kenapa orang selalu bilang aduh susah sekali. Saya cari begini tapi tidak bisa dapat. Aduh saya bikin begini tapi saya tidak bisa dapat. Kenapa? Yang pertama adalah faktor kemalasan. Kemalasan itu adalah faktor yang membuat banyak orang ada dalam kesusahan hidupnya. Sangat mustahil kalau orang yang hidup di atas tanah Papua yang diberkati ini, dia bilang itu dia tidak bisa dapat apa-apa. Sangat mustahil. Karena apa? Tanah ini diberkati. Coba buang batang singkong saja di sana, pasti sebentar besok begini dia pepucuk sekeluar. Iya toh? Betulkah Bapak Ibu? Bapak-bapak dong tidak tahu, ibu-ibu yang tahu, karena biasa perlu sayur tanam saya situ dapat. Bapak-bapak dong tinggal makan saja. Minta maaf bapak-bapak yang marah, karena memang itu kenyataan. Ya, kenapa? Kemalasan ada pada setiap manusia. Orang malas, dia tidak pernah akan berhasil dalam dia hidup. Kenapa? Dia tidak berusaha. Dia tinggal duduk saja bicara dan berdoa saja, makanan turun dari langit. Tidak bisa. Tuhan bilang kau kerja dulu baru kau dapat. Betul toh? Tanam kau jari-jari dalam tanah itu baru kau dapat makan. Tidak bisa kau duduk berdoa, Tuhan hari ini saya mau makan papeda dengan mujair. Lalu papeda dan mujair tiba, tidak ada. Tuhan bilang berusaha baru kau dapat. Jangan jadi orang pemalas. Tuhan bilang apa? Belajarlah kepada semut yang kecil itu tak berdaya, tapi Tuhan berkati. Dia sudah tahu. Dia cari makan, dia simpan. Nanti datang musim bagi mereka, ya, dong makan. Karena itu, kesusahan itu akan datang dalam setiap ketompo hidup karena apa? Kemalasan. Bangun saja sejam berapa? 12. Berkat yang Tuhan mau kasih, kok masih tidur jadi ya sudah.
Tuhan kasih di orang lain sana. Itu karena apa? Malas. Sentani ini Tuhan berkati. Kalau hari ini orang pemalas, kau susah. Firman Tuhan bilang kau susah. Karena apa? Kau malas. Malas berpikir, apalagi mau kerja. Ya kau tinggal begitu toh. Orang lain so ada di planet lain sana, kau masih tinggal di bumi sini. Bagaimana ya? Tanam pinang toh, ada tanah. Yang malas. Jangan duduk baru kena henseng saja orang lain pubara. Suli orang lain maju, mulai duduk. Nah Romia Belande, nah halo, nah yele, minta maaf ya. Cara ada bahasa Sentani sedikit tuh. Ya, kesusahan hidup akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Kemalasan. Yang kedua, kebodohan dan keterbelakangan. Kalau hari ini ada orang sukses karena dia apa? Dia berusaha. Dia tidak lipat tangan duduk dan tinggal bicara-bicara saja, tapi dia berusaha dari ketertinggalan hidupnya. Dia mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Orang belajar, orang sekolah, baru dong pintar. Kalau dong tra sekolah, dong tra pintar. Dong tra bikin sesuatu. Karena itu bapak mama yang pu anak-anak, kasih dong sekolah. Jangan pikir, kok sekolah atau bapak di mama tidak ada uang. Tuhan bilang jangan malas. Berusaha berpikir, berusaha untuk melakukan sesuatu. Ketika engkau berusaha, di situ tangan Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan kau pu anak-anak, kau pu generasi penerus akan jadi berkat. Apalagi tinggal di atas tanah Sentani yang diberkati Tuhan. Kasih sekolah anak-anak supaya anak-anak itu jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikir ke depan, orang-orang yang bisa membangun tanah ini. Itu yang terjadi. Kemudian yang berikut adalah keserakahan, karena tidak mampu menahan keinginan atas nikmat dunia. Keserakahan mendatangkan kesusahan. Hari ini orang-orang di belahan dunia ini, terlebih khusus ada di atas tanah Papua ini, banyak sekali orang-orang yang ada dalam gambaran kehidupan seperti itu. Yang kaya ya dia tambah kaya, yang miskin ya tinggal miskin. Kalau supa malas lagi ya sudah seperti itu. Keserakahan membuat banyak orang tidak menahan diri. Dompu keinginan akan dunia ini luar biasa. Sudah dapat uang termau tidur di rumah, tidur di hotel. Sudah dapat uang termau mau mama masak, mama kau masak sayur kangkung, saya kau makan sendiri sudah. Pergi makan di itu. Apa dong bilang? Makan mujair bakar pulang begini, aduh mama sop kaki ini. Pendeta ini tinggal bilang mama saja. Iya, minta maaf kan pendeta perempuan. Ya, sudah berusaha, Tuhan kasih berkat banyak. Bawa pulang kasih mama, supaya mama masak, bapak makan juga. Siapa bilang ketong tidak bisa masak? Ketong bisa masak. Orang-orang Makassar dong masak deh apa aja, ketong masak juga begitu. Ya, itu yang terjadi. Kenikmatan dunia ini sedang membuat banyak orang Kristen melupakan diri mereka. Kepuasan diri, puas tapi dong rasa macam terpuas, masih lagi pergi cari di sana. Jangan heran kalau pejabat-pejabat ada mati bodoh-bodoh. Itu gambaran. Semoga kita yang ada di persekutuan ini tidak ada pada praktek kehidupan seperti itu. Iya. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Yang pintar dia semakin pintar, lalu dia tidak mau lihat orang yang bukan tidak pintar. Dia pintar, tapi dia bisa melakukan sesuatu, tapi ada ketidakmampuannya untuk melakukan. Karena itu Tuhan bilang kita saling mengisi. Yang situ pu kurang, yang di sini pu kelebihan, kok tambah di situ.
Jangan ku kasih biar dia pergi ke sana. Tidak. Kita saling melengkapi supaya kehidupan ini diberkati Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini ada orang Kristen yang bilang kita hidup susah sekali, kita hidup ini penuh dengan pergumulan, kita hidup ini kenapa begini terus, satu masalah datang belum selesai satu lagi, satu belum selesai satu lagi. Hei Tuhan, ngawero ya, dah penderitaan long, luar biasa hal ya. Orang lain kenapa terasa susah kah Tuhan? Saya saja kah yang susah? Saya saja yang harus menangani ini? Pasti semua orang akan ada dalam pertanyaan itu. Tuhan, saya ini yang memberi diri selalu ada dalam gereja. Dari pagi saya datang sampai pulang tengah malam. Tapi kenapa saya ada dalam penderitaan ini Tuhan? Saya ini Tuhan kasih perpuluhan. Saya ini Tuhan kasih persembahan untuk gereja. Kenapa Tuhan kasih pergumulan itu terjadi dalam saya punya hidup? Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahanmu, kekuatan Allah akan memberkatimu. Amin? Amin Amin. Justru dalam hal seperti itu, kuasa Tuhan akan nyata memberkati dirimu. Tapi kalau kau kuat, kau tak punya masalah, kau jalan, kau lupa Tuhan. Saya senang mo, pergi lalu lupa Tuhan. Nanti sudah ada napas baru ingat Tuhan. Itu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau hari ini kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saya sudah menantikan Engkau datang dalam hidup. Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik. Tuhan, sebagai hamba-Mu, saya sudah melayani Engkau. Sebagai majelis, pendeta, badan pelayan unsur, Tuhan, saya sudah melakukan pekerjaan-Mu di 1 tahun ini. Masuk bulan Desember saya malas-malas Tuhan. Iya, betul. Bapak Ibu majelis, bukan berarti terpilih yang baru lalu kamu tinggal. Salah. Tuhan bilang kerja sampai Tuhan datang. Kerja untuk Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih berkat itu, Tuhan hitung-hitung. Hari ini Tuhan kasih di sini, besok Tuhan kasih di sana, besok Tuhan kasih di sana, di sana. Jangan heran, itu janjinya kepada orang-orang yang setia, yang senantiasa memberi diri mereka untuk Tuhan. Hari ini kau kasih kecil sedikit, tapi Tuhan kasih yang banyak untukmu. Itu janjinya kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memasuki masa penantian yang keempat. Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim. Dia akan memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu saudara dan saya. Siapa yang setia, siapa yang dengar-dengaran, siapa yang takut Tuhan di dalam hidupnya, dia akan mendapatkan keselamatan itu. Kesusahan, penderitaan, Tuhan akan angkat, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan terjadi di atas kehidupan kita. Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Ketika ada dalam persoalan hidupmu, ketika ada dalam kesusahan, putus asa, kekhawatiran, penderitaan, sakit penyakit, ketika kita panggil nama Tuhan, di situ Dia hadir dan memberkati kita, mengangkat kita dari kelemahan kita, dari kekhawatiran hidup kita, keputusasaan hidup kita, hilangnya damai sejahtera, Tuhan pulihkan dalam cara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau masuk perayaan Natal. Yang belum berdamai, segera berdamai. Yang masih memusuhi orang lain, bertobat. Yang masih belajar kelompok, bertobat. Pendeta terus usah jelaskan belajar kelompok itu apa. Bapak Ibu don't tahu. Belajar kelompok sampai selesai itu.
Luar biasa. Tadi Ibu Pendeta lewat di sana, ada orang yang tidur di jalan sana. Napa ya? Ada rumah tapi bikin macam terada rumah, datang tidur di jalan situ. Itu karena apa? Tera takut Tuhan. Tera pernah bersyukur untuk Tuhan. Tera pernah bilang, Tuhan helm voi. Kalau hari ini saya bisa bernapas, kalau hari ini saya bisa berjalan, kalau hari ini saya bisa makan, kalau hari ini saya bisa punya kesehatan, kalau hari ini saya tidak pasang oksigen, itu karena apa? Karena Tuhan. Tuhan helm voi. Engkau luar biasa, engkau dahsyat di dalam hidupku. Karena itu Tuhan berkati hidup saya. Kalau saya sudah jadi orang baik, saya mau jadi orang baik. Ketika saya dipengaruhi, Tuhan jauhkan pengaruh-pengaruh itu dari sab telinga. Bapak-bapak ini yang biasa kena pengaruh cepat. Sedikit saja ya. Terbisan sab istri deh, iya. Serasa saja. Kalau su bilang tidak. Jangan lagi coba-coba. Coba-coba, hati-hati. Bapak Ibu tahu, di Ketong Papua ini ada 3A. Tapi itu di Sorong sana, di sapu kampung halaman saya dong bilang apa? Aitinyo, Aifak, Aimaru, iya toh? Tapi 3A ini pendeta mau bilang untuk bapak-bapak, ingat baik-baik. Alkohol, algojo, almarhum. Sekali lagi pendeta bilang. Alkohol, algojo, almarhum. Alkohol kau minum, saya ini sudah terada orang lain. Jadi algojo. Algojo naik motor jadi almarhum. Hati-hati. Ini semua mengakhiri tahun 2021. Tuhan bilang dalam masa yang ini kau jalan baik-baik. Jangan sampai 3A ini terjadi dalam kopi hidup. Mama, Bapak pergi dulu yo. Bapak Tuhan berkati, jalan baik-baik, cari kerja baik-baik. Kaget begini, Mama, Bapak ada di rumah sakit. Tadi bilang ke situ, tipu-tipu istri pergi di sana. Hati-hati. Ini yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan tidak baik ini yang Tuhan tidak mau. Kalau hari ini bilang, Tuhan saya mau tinggalkan semua. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau memberi diri untuk Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik untuk keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, supaya kehidupan keluarga saya diberkati. Kalau hari ini terada damai di dalam keluargamu, koreksi dirimu. Adakah Bapak yang salahkah? Mama yang salahkah? Bapak dan Mama bicara sudah, berdamai supaya kehidupan keluargamu diperdamaikan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua. Orang yang baik kah, orang yang jahat kah, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu yang belum berdamai, berdamailah. Yang telah mau baku bicara, bicara sudah. Yang dalam perselisihan hidup, berdamai. Yang malas-malas, berusaha untuk jadi rajin. Yang tidak mau berusaha, minta Tuhan kasih hikmat yang baik supaya Tuhan tolong untuk melakukan. Yang pintar, mari bantu yang lemah. Yang kuat, mari beri kekuatan kepada yang lemah. Itu yang harus terjadi di jemaat Yahim. Hari ini kita mulai ibadah jam berapa, Bapak Ibu tahu? Jam berapa coba kalau Bapak Ibu tahu? Jam 10 lewat, jam 9, setengah 10. Waktu pendeta datang pimpin berapa kali jam 9, Bapak Wakil Ketua ini ada. Pendeta, jam 9 mulai. Yo. Tapi hari ini kita mulai lambat sekali. Kenapa? Orang malas banyak tinggal di rumah. Lonceng kedua itu bukan mandi. Pakai pakaian lalu datang di gereja. Bukan lonceng kedua baru mandi. Lonceng berapa? Kedua. Usah mandi dulu. Salah. Itu yang bikin malas, lambat. Terada kerinduan untuk memuji Tuhan. Hari-hari itu biasa saja, dari hari Senin sampai hari Minggu itu biasa saja. Padahal hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Tuhan kasih satu hari itu untuk kita datang memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita. Tapi semua hari itu kita bilang sama rata semua, salah.
Itu yang harus terjadi. Karena itu Bapak Ibu, mengakhiri khotbah saya mau bilang untuk kita semua, mari kita semua ada dalam kehidupan kita, membereskan seluruh kehidupan kita. Kita ada di minggu terakhir masa penantian Tuhan. Siapa tahu Tuhan Yesus datang di masa penantian yang keempat ini, dalam cara Tuhan hadir dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu jadilah orang-orang yang diberkati, siapkan dirimu menyambut keselamatan yang Tuhan beri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.